لحضرة سيدتنا خولية القبور لحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء لحضرة الحسن البصري لحضرة الجند البغداد لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني لحضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة معاذ أحمد بن عيسى حضرة إبراهيم المقدم محمد بن علي بعلوي لحضرة الشيخ عبد الرحمن الزبير لحضرة الشيخ ربيع بن زيد لحضرة أبي عمر الأنقاص لحضرة أبي عبد الله الحداد لحضرة الشيخ من أرشد البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار البني لحضرة الشيخ شرنا عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدير البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلي درجاتهم الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة والامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه بالدارين آمين. Sambungan daripada kitab As-Sahihul Ibad. Wal maqalatu al-thaminatu wal-'ishrun, adapun perkataan yang ke-28 an Shalih al-Marqadi, daripada Imam Shalih al-Marqadi. Kata beliau menyebutkan annahu marra bi ba'did dayyar, bahwasanya Imam Shalih al-Marqadi ini suatu hari melewati di sebagian kampung atau desa yang kadada penghuninya bisa mati. Qala, maka berkata Imam Shalih al-Marqadi, kata beliau, aina ahluka, wahai penghuni kampung, di mana penghuni yang menghuni rumah-rumah ini? Al-awwalun. Wa aina ummaruka, dan di mana orang yang menempatinya? Al-madun, yang telah lalu. Aina sukanukal aqdamun, seakan-akan beliau ini berbicara kayak orang gila. Fahatafa hatibun, maka tiba-tiba waktu itu ada mendengar suara dengan orang yang tidak ketahuan. Inqata'at atharuhum, jawaban dari pertanyaan Imam Shalih al-Marqadi, telah hilang oleh jejak mereka. Maksudnya apa? Mereka ini telah tiada. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum, telah binasa jasad-jasad mereka di bawah tanah, artinya mereka sudah meninggal. Wa baqiyat a'maluhum qalaidan, dan yang hanya tertinggal amal-amal mereka yang baik-baiknya. Di dunia yang kita tempati ini akan kita tinggalkan jua. Rumah yang kita tempati akan kita tinggalkan jua. Apa-apa yang kita miliki akan kita tinggalkan jua. Ini kias-kiasnya daripada pertanyaan Imam Shalih al-Marqadi. Oleh karenanya bersiap-siaplah ketika kita akan meninggalkan daripada alam dunia yang kita miliki. Kita tinggal setumat aja, sebentar aja ya Allah, sekedar kayak lewat saja, ada terus-terusan kepada apa yang dibawa hanya amal kebaikan yang dibawa itu aja, yang lain tinggal nanti tinggal itu ada nang beberapa mengambilnya ya lah, kopiahnya yang baik
pada terpakai, aku mintanya aja perabot. Sandalnya yang baik, aku mintanya aja. Bajunya yang baik, aku maafin, aku pakai sebutingnya. Aja. Nang kulit, nang tertinggal, nang apa, nang orang nang meninggalkan tadi, amalnya dibeli, yang apa yang di bawahnya. Tukias daripada perkataan atau pertanyaan daripada Imam Sholih Al-Marqadi. Wal maqalatu, adapun perkataan at-tasi'ah wal 20, perkataan yang ke-29 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, daripada Sayyidina Ali berkata, Tafaddal ala man syi'ta takun amirahu. Kata Imam Ali, berbuat baiklah kepada siapa saja, maka kamu menjadi raja mereka. Artinya, bila saja kau berbuat baik, maka akan engkau menjadi atasan mereka. Nama jadi aman ahsana ilaihi, karena orang senang ya Allah. Fa'anta amiru was'al man syi'ta takun asirahu, dan mintalah kepada siapa saja, maka kamu akan menjadi tawanan mereka, akan menjadi teman mereka. Diminta apa saja akan menjadi tawanan mereka atau teman mereka. Was'alin nasa ma tahtajahu minal mal wal ilmi, karena engkau minta itu ma tahtajahu, apa yang engkau perlukan. Pasti engkau memerlukan di dalam hidup itu dua, kata Imam Ali. Minal mali, baik harta, wal ilmi, atau ilmu. Pada ilmu pasti memerlukan harta. Memerlukan ilmu pasti harta menyasar. Inilah. Orang memerlukan harta, ilmu kadang menyasar. Oleh karena itulah ada perkataan Sayyidina Ali juga, al-ilmu afdalu minal mali. Sayyidina Ali kan ditanya oleh seorang yang bertanya, pada waktu itu beliau berada di Basrah. Orangnya ini dari golongan Syiah. Lalu salah satu pertanyaan orang Syiah tadi, ya Ali, aminal mali afdalu awil ilmi, apakah daripada harta yang lebih utama atau ilmu? Lalu kata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mali. Kenapa? Salah satu jawaban beliau, al malu tahrusuka, adalah harta itu engkau yang menjaganya, siang malam tidak bergulingan, jaga harta. Salah satunya musuhnya makan tikus, musuh utama tuh siap pemangkung dan malam beda bakal gitu sudah, atau bani makan tikus. Wal ilmu anta tahrusuhu, dan ilmu yang menjagakan akan engkau. Kenapa ilmu menjagakan akan engkau? Bila anak ini ada bacaannya, bila anak tidur ada bacaannya, ya kan? Nah, ada bacaan itu namanya apa? Namanya ilmu. Anak masuk WC ada bacaannya, itu ilmu. Jadi ilmu yang menjagakan engkau. Syaratnya sudah berilmu, di mana saja kau berada, niscaya ilmu yang menjagakan engkau. Apabila engkau melakukan ini yang dilarang Tuhan, niscaya ilmu yang menegur engkau, selama ilmunya tadi bermanfaat.
Bilanya ilmunya ada mempan lagi, menaburkan dirinya berarti ilmunya tidak bermanfaat. Fa ini tazda ila syai'ila syakhsin fi dzalika sirta 'abdan lahu. Apabila engkau selalu meminta kepada manusia, kata Sayyidina Ali, pastilah engkau menjadi hamba baginya. Jadi hamba baginya, menjadi tawanan, menjadi sesuruhan baginya. Wastaghni amman syi'ta, dan cukuplah olehmu, kata Sayyidina Ali, tidak berhajat kamu pada siapa aja, maka kamu sederajat, fa innaka nadhirahu, kamu sederajat dengannya. Jadi orangnya itu tidak memerlukan apa saja, merasa cukup, sederajat dengan orang yang sugih. Kenapa tidak merasa kekurangan, merasa cukup? Wastaghni, tidak berhajat kepada siapa-siapa. Jadi kedudukannya sama dengan orang nangka, orang kaya. Orang kayanya dengan apa? Dengan diri. Wal maqalatu ats-tsalatsun, perkataan yang ke-30, an Ibrahim ibni Adham, daripada Ibrahim bin Adham. Ketika itu beliau ditanya, Ibrahim bin Adham suatu ketika ditanya, annahu qila bima wajadta az-zuhda, ay bi ayyi syai'in ahbabta taraka rahatid dunya. Wahai Imam Ibrahim bin Adham, dengan apa engkau mendapatkan kedudukan sifat zuhud engkau itu? Jadi zuhud itu kalau kita artikan punya banyak dari kehidupan banyak, tapi orang sederhananya tidak mau memunculkan keadaan dirinya dalam hidup itu. Zuhud namanya, sekedar aja. Lalu beliau menjawab, kata Imam Ibrahim bin Adham, wajadtu zuhda bi thalathati asya'a. Aku ini, kata beliau, menemukan sifat zuhud dalam diriku dengan 3 macam. Yang pertama, kata beliau, ra'aitul qabra mu'ishan wa laysa ma'i mu'misun. Aku, kata beliau, memikirkan dan aku melihat kuburan sangat ngeri. Walaupun luarnya ada ngeri, sedang aku tidak punya teman masuk kubur itu. Apa temanku, kata beliau. Yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Aku melihat, kata beliau, perjalanan ini, hidup ini sangat jauh, padahal aku tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengakhiri perjalananku dari dunia ini menuju akhirat. Aku memikirkan bagaimana sangu yang tepat untuk diriku, kata Imam Ibrahim bin Adham. Kalau kita sudah memiliki kesenangan di dunia, seakan-akan kita itu berlewasan. Yalah, misalnya kuliah ini, seakan-akan kita kuliah terus. Yakin kuliah, tanya suka kuliah. Kalau udah jauh ngomongin ada kuliah, seakan-akan kuliah terus. Itu dia hadatnya itu kayaknya. Tentang itu bila ini orang itu hadatnya kita. Wa ra'aitul jabbara qadiyan, dan aku melihat Allah Ta'ala yang bernama Al-Jabbar itu qadiyan, menjadi hakimnya nanti di hari kiamat. Walaysa li hujjatun, jikalau Allah Ta'ala menjadi hakim di hari kiamat, sedangkan aku, kata beliau, tidak punya
dalil atau orang yang membela akad. Karena kata beliau, di akhirat nanti masing-masing urusannya, tidak ada yang membela akad, tidak ada yang melindungi akad. Perbuatan itu perbuatan yang dilakukan tanggung sendiri akibatnya. Jadi maksud hadis itu, kuburan itu seakan-akan dari luar lihatnya bagus saja, tapi ngeri dan menakutkan di dalamnya. Karena kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dahulunya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kemudian kita dipisahkan dengan apa? Meninggal. Oleh sebab itu kita sangat memerlukan teman yang dapat menemani kita di tempat yang menakutkan itu. Ada kalanya kubur itu kan rodatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Ada kalanya kubur itu kebun dari kebun surga atau lubang dari lubang api neraka. Duanya. Bilanya nyaman amalnya, bilanya amalnya mengorientasi berarti kayak kebun surga. Apa teman yang baik? Itu adalah amalan-amal yang baik yang dikerjakannya. Kan kata Nabi, ada yang menyebutkan di hadis lain, yang pulang, yang tidak mengikut orangnya, hartanya, kemudian lagi keluarganya, kemudian lagi anak-anaknya, cuma satu yang mengikuti orangnya, itu adalah amalnya. Amalnya itu kita membela, yang menjadi hujahnya itu amalnya itu kita. Perjalanan menuju akhirat hendaklah diisi keterangan kita dengan memperbanyak bekalnya dengan amal solih. Hanya Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala urusan hambanya pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, sebelum kita menghadap kehadirat Allah Ta'ala, perlulah kita mempersiapkan segala amal-amalnya yang baik yang akan menjadi hujah pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita akan menjadi hujah bela yang tak tangan. Misalnya, tangan, apa yang kau lakukan? Ada di hujah ini baik. Untung tak kunci. Tangan ditanya, kada bisa menjadi hujah. Kenapa? Karena tangannya tidak pernah memperbuat kebaikan. Kemudian kaki ditanya, wahai kaki, apa yang kau lakukan? Pembelanya ada tak? Baik. Kenapa tidak ada yang berbicara? Makanya kaki bagus dilangkahkan di tempat-tempat yang baik. Jangan jual lagi buat jongkok. Artinya apa? Misalnya anak menyempati sembahyang, yang betul laju, nang sekira-kira seorang selamat juga tuh. Sampai aja menemui wajah kaki. Kemudian ditanya mata, wahai mata, apa yang kau kerjakan? Bilanya mata jadi pembela, jadi hujahnya, maka ujar mata, wahai Tuhan, ulun pernah melihat diri ulun ini, jasad ulun ini membaca Al-Quran. Ulun pernah melihat mata jasad ulun ini memandang kepada tulisan Al-Quran, kepada tulisan wiridan, kepada tulisan salawat dan lain-lain. Ya, ada hujahnya.
Nah menjadi pembela. Memantang ada pernah lo memandang Al-Quran, memandang apa lagi, memandang tulisan-tulisan tentang amal-amal, memandang bacaan surah Yasin, Waqiah, Tabarak dan lain-lain. Kayak mata jadi pembela. Wal maqalatu al-hadiyata wa thalathun, perkataan yang ke-31, an Sufyan ats-Tsauri, daripada Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, annahu su'ila 'anil unsi, bahwasanya beliau ditanya tentang ketenangan bersama Allah taala, bagaimana rasa tenang dengan Allah taala itu. Faqala, maka beliau menjawab, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin. Kata beliau, janganlah engkau merasa tenang dengan wajah yang ganteng yang baik, karena wajah yang ganteng yang baik itu bisa berubah. Asalnya melihat wajah ganteng tenang, begitu melihat berubah kan tenang lagi. Tenang tuh tinggal hatinya aja lagi. Tenang atau apa kan? Ada kita tenang, diciptakan Allah Ta'ala wajah yang ganteng tadi, tiap hari bercermin terus. Sudah tua api bercermin, aku sudah tua juga dong bercerminnya, sampai cermin ada lagi. Dulu cermin panjang mana kayak lemari, kayak lawang tingginya, jadi lah masuk rumah cermin dulu, rumah bercermin dulu. Ya, sudah beberapa tahun lamanya hampir bercermin, minyak rambut, Tuhan sudah jalan. Wala bisautin thayyibin, dan tidak juga merasa tenang dengan suara yang merdu, karena suara yang merdu itu berubah juga. Ya, ada perubahannya. Nah, asalnya lantang juga memang ada tahan lawas lagi. Wala bilisanin qasihin, dan juga janganlah merasa tenang dengan lidah yang fasih. Nah, kadang-kadang kan lidah kita fasih, nyaman kita baca. Nanti ada masanya lidah kita ada bacaan terlepas lagi. Kenapa? Ada salah satu di mulut nang pacul, jadi bacaan itu ada pas lagi bacaannya. Di antaranya ada gigi, ya, jadi gigi itu berpengaruh. Bila gigi itu masih ada ya semua, bacaan itu nyaman. Bila gigi di muka dua hilang dulu, hari itu bacaan tuh. Ya namanya sirotol, hilang dua itu masih muka tadi. Sambatan yang sama aja, jadi itu berpengaruh. Nah, jadi kata Imam Sufyan ats-Tsauri, yang bisa merasa tenang seseorang itu hendaklah dari bagian dalamnya. Tadi lidah yang fasih bagian luar, suara yang merdu bagian luar, wajah yang ganteng bagian luar. Hendaklah di sini yang merasa tenang itu oleh hati. Karena hati itu tidak kelihatan dan tidak ketahuan. Ya, umur hati itu berapa? Kurangnya Tuhan, hatinya masih ada lagi. Wal maqalatu tsalitsatu wassalasun, perkataan yang ke-33 daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan, kata beliau, az-zuhdu thalathatu ahrufin, yang namanya kata zuhud itu 3 huruf. Kata beliau, apa yang pertama hurufnya? Itu adalah huruf zai. Wa haun, yang kedua huruf ha.
Wadalun yang ketiga huruf dal. Fazayu, maka Imam Ibnu Abbas mengartikan, memaknai zai itu apa? Dari makna zuhud tadi, zadun lil ma'adi, yaitu bekal menuju akhirat. Huruf zai tadi, zadun sangu untuk hari kiamat atau akhirat. Jadi namanya orang YouTube sudah siap sangunya untuk akhirat. Wal ha'u hudan lidin, adapun hanya itu adalah petunjuk bagi agama. Wadalu, dal yang terakhirnya dawamun ala ta'ati, yaitu terus menerus menjalankan ketaatan atau perintah Allah Ta'ala. Yang namanya orang berbuat taat termasuk orang zuhud sudah terus-terusan menggawi taat perintah Allah Ta'ala, termasuk orang zuhud juga. Menurut perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, orang yang siap sangunya untuk mati termasuk orang zuhud juga, kata beliau. Jadi maknanya tiga dari menurut perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Wa qala fi mawdi'in akhar, adapun beliau juga berpendapat dalam perkataan yang lain, makna azzayu dari kata azhud itu tarkuz zinati, tidak tertarik dengan perhiasan dunia. Nah ini lebih dalam lagi, tidak tergiur perhiasan kesenangan dunia. Kalau kita masih ketujuh dengan kesenangan dunia, berarti kita kata kawjuhun lagi, atau junang moda-medamian lagi, atau dimenangan musik di kepala. Kata kawjuhun lagi kita. Wal ha'u tarkul hawa, tinggi lagi. Ha itu kata sahabat Abdullah bin Abbas adalah memerangi hawa nafsu. Hanya tadi balik lagi, yang paling berat memerangi hawa nafsu bulan puasa. Nah itu teruji di situ, teruji memerangi hawa nafsu itu yang kelihatannya di situ. Malah perut kosong, malah harap hawa nafsunya berkehendak. Mestinya perut nangkainya hawa nafsu berkehendak harap, ada ini malah perut kosong dan hawa nafsu berkehendak harap. Sudah apa? Tempatnya di situ sudah. Wa tarkul hawa wadal, dan dal yang terakhir daripada kata zuhud, makna yang lain menurut sahabat Abdullah bin Abbas, tarakul dunia, tidak terpengaruh dengan gemarannya dunia. Banget lagi juga kata kawan juga. Kita masih ketujuh abang hijau dunia lagi. Kita mau jujur lagi. Jadi nang juhud nang makna pertama tadi aja, nang kawasan untuk akhirat. Apalagi petunjuk bagi agama atau terus menerus menggawi menjalankan perintah atau ketaatan. Perkataan yang kedua ini sangat kali masih kita mau meninggalkan lagi. Wal maqalatu ar-rabi'atu wa thalathun, perkataan yang ke-34. Perkataan yang ke-35 daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Annahu atahu rajulun, bahwasanya suatu hari datang kepada beliau seorang laki-laki. Pada zaman beliau adalah Imam Al-Ghazali ini imam besar di bidang tasawuf di zamannya. Datang seorang laki-laki dengan apa? Suatu pertanyaan. Faqala lahu awsini, wahai Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berilah aku ini wasiat. Apa yang cocok bagi ulun ini untuk wasiat? Bima yanfa'uni,
dengan bermanfaat pada masalah agama. Faqala, dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ij'al li dinika ghilafan qaghilabil mushafi. Kata beliau, jadilah engkau pembungkus untuk agamamu seperti sampulnya mushaf Al-Quran. Jadi apabila engkau itu hidup di dunia, kata beliau, carilah sampul pembungkus untuk agama engkau. Bingung laki-laki tersebut, bertanya lagi, qila malahu ghilabun din, apa itu pembungkus atau sampulnya agama itu, luarnya? Faqala, dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tarkul kalam illa ma la budda minhu. Kata beliau, sampulnya agama kau itu, janganlah bicara kecuali yang perlu. Yang kedua, tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Janganlah terlalu banyak daripada bercampur, bergaul, kecuali yang perlu. Yang ketiga, kata beliau, wa tarku kalam ila ma la budda minhu. Janganlah terlalu terpesona dengan hiasan-hiasan kehidupan dunia kau, kecuali yang sangat diperlukan aja. Misalnya baju sudah hancur, sedang mukar, atau isi baju sekira tahan sebulan itu berapa isi mukar. Janganlah lebih pada sesuatu yang tidak engkau pakai, itu maksudnya, kecuali yang sangat diperlukan aja. Kopi yang sudah hancur, yang sudah mukar, namun hendak dikoleksi, jangan jual koleksian, karena bingung nak pakai yang mana. Akhirnya tersalah rasuk. Andakannya di mana? Kebanyakan nang di nang dipakai anak kadang-kadang lagi andakannya mana. Kebanyakan saya kungka anak di tangga, satunya pakai di paku. Akhirnya keluar pada terpakai lagi. Ada yang lagi mantap. Karena apa? Karena kebanyakan. Jadi jangan terpesona dengan hiasan dunia kecuali yang diperlukan aja. Lalu kata beliau lagi, dari perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wa huwa ma la yahsul maqsud min umuri dunia, kama qala Luqman alaihi, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Luqman, ada mengatakan Luqman ini tergolong nabi yang tidak termasuk nabi yang dan Rasul 25. Nabi itu banyak, makanya diulang surah dalam surah Luqman. Apa kata Sayyidina Luqman? Idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin. Apabila adalah berbicara itu dari perak, keluar kata-katanya. Kana sukut adalah diam itu lebih harap seperti emas. Jadi bilanya
tidak perlu apa-apa, diam maksudnya. Tapi kalau perlu juga, jadi perkataan itu kayak emas. Idza kana al-kalamu bil khairi kal bidati hasanah, maksudnya apabila adalah berbicara pada yang baik itu seperti perak hasanah, nisbah kebaikannya, karena sukut anis syarri kadzahabi, diam dari atau menegah diri dari perbuatan yang jahat, kadzahabi seperti emas, bil hasani pada bagusnya. Tapi jangan terlalu berdiam. Ada waktunya bergaul, atau berdiam aja. Kalau berjalan berdiam, itu jalan. Tak mana-mana berdiam, mana-mana juga berdiam. Warung, datang warung. Jangan, mau apa juga? Atau menyuntik, atau juga diam. Jangan itu kan boleh. Main berdiam aja. Itu anak pulang, anak naik anak pulang, datangi itu ojek. Namanya sudah diam aja. Kadang orang bisu kadang. Nah, jadi selalu berdiam ini salah juga. Ada apa, harus ada suaranya. Yang bergaul boleh, tapi yang terlalu luas. Itu masuk dari para pahamannya tadi. Dan mukhalatatu binnas tadi. Bergaul itu yang perlu. Thumma i'lam anna asla zuhdi, kemudian ketahuilah kata Imam Al-Ghazali bahwasanya asal daripada sifat zuhud itu, asal mula kata beliau, al-ijtinabu 'anil maharimi kabiriha wa saghiriha. Asal mula daripada sifat zuhud itu menjauhi segala larangan yang besar atau kecil. Asal mulanya baik yang besar atau yang kecil dijauhi. Wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Makna zuhud yang kedua kata Imam Al-Ghazali, tadi kan kata Imam Abdullah bin Abbas, yaitu menjalankan semua kewajiban baik dalam keadaan senang, wa asiriha atau dalam keadaan susah. Keadaan susah apa? Garing masih kawa berdiri, bagus di bawah sembahyang. Selama masih kawa menjabai banyu. Kalau sembuh di bawah sembahyang garing tadi, tahu kita ini. Karena kita garing sedikit, para sembahyang. Padahal menjabai banyu menggatal aja, masih kawa yang menjabai banyu. Jadi kalau mau di bawah sembahyang, ampi, nah kayak sudah parah mana sudah, bawa lagi ya, udah lagi bangun. Keadaan suka atau dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit. Orang jabai banyu bertayamum. Mungkin bisa bertayamum. Kata beliau lagi, wa tarakun dunia ala ahliha qaliliha wa kathiriha. Nah, lebih dalam lagi. Yang termasuk daripada arti zuhud itu kata Imam Al-Ghazali, menyerahkan perkara dunia, meninggalkan atau menyerahkan perkara dunia ini kepada ahlinya, sedikit atau banyak. Maksudnya meninggalkan kesenangan dunia sedikit atau banyak. Sudah tahu termasuk orang yang arti zuhud. Kalau kita sedikit aja masih kita tahu, meninggalkan kesenangan dunia itu.
Masih ketujuh aja lagi. Ya. Wal maqalatu as-sadisah wa thalathun, perkataan yang ke-36 disebutkan di sini Anis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. An-nasu ila salasati aqsam, bermula daripada golongan manusia itu ada terbagi ila arba'ati aqsam, kepada 4 bahagian, kata beliau. Yang pertama, rajulun la lisanun lahu wala qalbun wa huwal asi li rabbih, seseorang yang tidak mempunyai lidah dan tidak mempunyai hati, yaitu orang-orang yang sudah durhaka kepada Allah Ta'ala. Artinya lidahnya tadi tidak bisa digunakannya untuk yang baik-baik, dan hatinya sudah tidak digunakannya lagi tentang yang baik. Terus masuk orang yang durhaka. Lalu kata beliau, fahdhar an takuna minhum, maka waspadalah bahwasanya engkau termasuk dari mereka, dan supaya terhindar dari mereka tadi. Wala taqum fihim fa innahum ahlul adabi. Yang kedua, warajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqu bil hikmati wala ya'malu biha, yad'un nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fab'ad minhu li'alla yakhtufuka bila bibi lisanihi fatuhrikuka naru ma'asihi wa biqaddika natnun qalbu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada seseorang yang mempunyai lidah tetapi tidak mempunyai hati, yaitu orang-orang yang pandai berbicara ilmu tetapi dia sendiri tidak mengamalkan dan tidak mengenalnya. Ia mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala, tetapi dirinya sendiri, kata beliau, tidak menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jauhilah mereka agar engkau tidak terpengaruh dengan keindahan gaya bahasanya, sehingga engkau hangus dengan kemaksiatannya. Berbahaya dua ini sih. Seakan-akan gaya itu gaya orang yang baik ilmu banget sini, padahal jangan memalakan juga. Watan yang ketiga, kata beliau, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahu Allah Ta'ala an khalqihi wa basaruhu bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arafa ghawaila mukhalatatin nasi wa syu'mul kalami, fahadha rajulun waliyullahi ta'ala mahfuzun fi sidrillahi ta'ala, fal khairu kullul khairi indahu fanunaka wa mukhalatatuhu wa khidmatuhu fayuhibbukallahu ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai hati tetapi tidak mempunyai lidah, maksudnya tidak banyak bicara orang tadi, dialah orang yang mukmin, yang Allah Ta'ala menutupi pandangan matanya dengan aibnya sendiri, hatinya terang, dan dia paham akan manusia di mana dia berada. Orang semacam ini, kata beliau, mungkin dia termasuk daripada wali-wali Allah Ta'ala. Yang keempat, kata beliau, warajulun
wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi 'ilmihi wa huwa al-'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istawda'allahu qalbahu gharaib 'ilmihi wa syara'a sadrahu liqubulil 'ulumi fa'dhar an tukhalibahu wa tujanibahu wa tatrukar ruju'a ila nasihatihi. Yang keempat, ada seseorang yang mengerti dan beramal ilmu menurut apa yang dia telah mengerti. Ialah orang-orang yang berilmu yang Allah Ta'ala memberikan kepadanya pengertian tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan ilmunya itu. Maka usahakan diri engkau selalu dekat dengan orang itu dan ikutilah akan amalnya, akan perbuatannya, dan menerima semua nasihat-nasihatnya. Orang nang alim, belajar, kemudian alim, kemudian mengamalkan ilmunya. Sebenarnya orang alim itu belajar dulu ya, nggak langsung alim. Ada belajarnya, waktunya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang belajar tadi akan menitipkan Allah Ta'ala di dalam hatinya tentang ilmu-ilmu yang pernah dilajarinya, yang pernah dia belajar. Dan niscaya Allah Ta'ala juga melapangkan akan hatinya liqabul ulum, dengan menerima ilmu yang dipelajarinya tadi. Di orang belajar dengan orang ada belajar beda. Itu perkataan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian perkataan yang al-maqalatu as-sabiyah wa salatun. Semoga hadis kita dimudahkan Allah Ta'ala, rezeki dari Rasulullah sallallahu Ta'ala dimatikan husnul khatimah, dijauhkan daripada su'ul khatimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga Firdaus yang telah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa baghina fi din wa alim tawil wa baghina fi din wa alim tawil baghina fi din wa alim tawil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله في كل وقت ونفس عدد ما وسع علم الله.